Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan dan semua pemirsa channel GSJA Ceria. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita bertemu lagi di dalam ibadah istimewa, yaitu ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya marilah kita menyiapkan hati, marilah punya sikap yang haus akan Tuhan, fokus kepada ibadah pada pagi hari ini. Walaupun kita tidak berjumpa secara langsung tatap muka, tetapi yang pasti adalah Tuhan ada hadir di tempat di mana kita hadir, di mana saja dan kapan saja. Sebabnya, mari kita menikmati ibadah kenaikan Kristus pada pagi hari ini. Mari puji dan sembah Dia, dan dengarkanlah Dia, sebab Ia sedang berbicara kepada saudara pada pagi hari ini untuk menjadikan kita jemaat yang tetap berkemenangan sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu sebab Engkau baik. Hari ini ya Tuhan, kami percaya ini hari yang istimewa yang Engkau jadikan untuk kami sekaliannya beroleh berkat istimewa pula, agar kami hidup seturut dengan kehendak Bapa di surga. Di dalam hari-hari terakhir ini, biarlah Tuhan menolong kami sekalian untuk kami hidup benar. Dan lewat ibadah pada pagi hari ini, Tuhan, Engkau hadir di tengah kami. Dan Engkau melawat kami sekali lagi. Berkatilah sepanjang ibadah ini ya Tuhan. Dan ibadah ini ditahbiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Haleluya. Haleluya. Pagi ini kita akan menikmati bersama ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa waktu Tuhan naik ke surga, dikirim seorang penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur. Haleluya, haleluya. Biarlah kita mendapat sukacita, mendapat kegirangan yang daripada Tuhan, karena Roh penghibur, haleluya, telah diberikan bagi kita. Roh penolong telah diberikan bagi kita. Haleluya, haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, mari umat Tuhan. Haleluya, kita mau terima janji Allah. Kita mau terima berkat Tuhan. Haleluya, yang istimewa pagi ini. Haleluya. Ku terima janji Allah bagi kau, Yesus.
memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Oh, mari umat yang ditebus, haleluya, kita terima janji Allah. Haleluya. Ada roh penolong, roh penghibur yang diberikan bagi kita. Amin. Biarlah kita punya kegirangan, sukacita yang besar karena perbuatan Tuhan yang ajaib. Amin. Haleluya. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat benua yang terjadi melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, haleluya. Pagi ini, biarlah ruangan ini, haleluya, dipenuhi dengan sukacita Tuhan. Dipenuhi dengan kegirangan yang daripada Tuhan. Sebab roh penghibur, roh penolong itu telah dicurahkan bagi kami, bagi gerejanya. Haleluya, haleluya. Jemaat yang ada di rumah, jemaat yang menikmati ibadah ini lewat YouTube, haleluya, biarlah engkau juga percaya ada sukacita yang besar, ada kegirangan yang besar di setiap rumah-rumah, di mana umat Tuhan memuji, umat Tuhan menyembah. Di sana roh Tuhan hadir, roh penghibur, roh penolong itu hadir di setiap rumah tangga kami, di setiap rumah-rumah kami. Haleluya, haleluya. Biarlah Tuhan, kami menyerahkan ibadah istimewa, kami memperingati akan perbuatan Tuhan yang ajaib. Setelah engkau bangkit, engkau menampakkan diri kepada setiap orang percaya, kepada murid-murid. Dan waktu engkau tiba saatnya naik ke surga. Haleluya, haleluya. Engkau harus naik ke surga agar roh itu dicurahkan. Agar roh penolong, roh penghibur itu bisa bekerja dengan kuasa yang tak terbatas. 2000 tahun yang lalu, bahkan sampai saat ini, kuasa Roh Kudus, kuasamu bekerja dengan dahsyat. Tak tergoyahkan, tak tertandingi. Kuasamu ajaib, kuasamu hebat. Haleluya, haleluya. Pagi ini Tuhan, pimpin kami, urapi kami, setiap kami yang melayani saat ini. Semua dalam pengurapan Tuhan, dalam pimpinan roh-Mu. Agar kami mengerti, agar kami tahu apa yang harus kami lakukan. Itu menjadi kehendak Tuhan yang dinyatakan. Sehingga kami menjadi berkat, kami menjadi terang, kami menjadi garam. Sebab ada penghibur, ada penolong yang diberikan bagi kami. Untuk kami dapat melakukan
apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan di dalam pengiringan kami akan Engkau. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Roh-Mu Tuhan memimpin kami, mengurapi kami. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, haleluya, haleluya. Haleluya. Pagi ini mari rindukan Roh-Nya bekerja dengan dahsyat di hati kita, di keluarga kita, di rumah tangga kita, di pekerjaan kita, di pelayanan kita, sehingga kita dapat dimampukan. Haleluya, haleluya. Di tengah pandemi sekalipun kita tetap dapat mengandalkan Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuh di umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasa. Musik akan memuji Tuhan. Haleluya, kita semua dipenuhi oleh anggur yang baru, oleh minyak yang baru. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dipatahkan, belenggu dosa tak dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan nyata kuasanya, nyata kuasa. Sekali lagi katakan nyata kuasanya, nyata kuasanya. Oh, haleluya. Amin.
Anggur baru telah dicurahkan, minyak baru telah dicurahkan. Mari di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah keadaan yang sulit, di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu ini, kita mau mengandalkan rohnya, amin. Kita mau mengandalkan roh penolong, roh penghibur yang diberikan bagi kita. Mari kita pekakan hati kita, pekakan roh kita untuk kita mengandalkannya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Kami mau sambut sukacita. Kami mau sambut kegirangan yang daripada Tuhan. Dancing in the joy of the Lord. Dancing in the joy, dancing in the joy of the Lord. Dancing in the joy, dancing in the joy of the Lord. Swimming in the river, swimming on the river, swimming on the river of the Lord. Swimming on the river, swimming on the river of the Lord. Swimming on the river, swimming on the river of the Lord. Dance to the dance, dance to the dance, dance to the dance, dance to the dance, dance to the dance. Dancing in the joy, dancing in the joy of the Lord. Swim to the swim, swim to the swim, swim to the swim, swim to the swim, swim to the swim. Swimming on the river, swimming on the river of the Lord. Oh haleluya. Sebentar, haleluya, haleluya. Saya mau mengajak orang-orang di rumah, jemaat Tuhan di rumah. Engkau jangan bersedih, engkau jangan lagi gundah gulana. Ini waktunya kita dipenuhi dengan kegirangan yang daripada Tuhan. Ini saatnya kita dipenuhi dengan sukacita yang daripada Tuhan. Kalau engkau bisa menari, engkau bisa berdansa, mari menari bagi Tuhan. Haleluya, yang di tempat ini, yang di rumah, mari kita menari bagi Tuhan, amin. Haleluya, dancing in the joy of the Lord. Haleluya. Dancing in the joy, dancing in the joy of the Lord. Dancing in the joy, dancing in the joy of the Lord. Dancing in the joy, dancing in the joy of the Lord. Swimming in the river, kita berenang di sungainya Tuhan. Swimming on the river of the Lord. Swimming on the river, swimming in the river of the Lord. Swimming in the river, swimming in the river of the Lord. Dance to the dance, dance to the dance, dance to the dance, dance to the dance, dance to the dance. Dancing in the joy, dancing in the joy of the Lord. Musik akan memuji Tuhan. Oh haleluya. Kenny pada gitar. Yali pada keyboard. Kami mau bergirang dan bersuka cita. Kami mau menari bagi Tuhan, amin. Haleluya, Charles pada bass. Biarlah semua yang bernapas memuji Tuhan. Kami semua di tempat ini memuji Tuhan.
the drum. Haleluya. Mari kita semua menari bagi Tuhan. Dance to the dance. Dance to the dance. Dance to the dance. Dance to the dance. Dancing in the joy, dancing in the joy of the Lord. Swim to the swing. 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 Swimming on the river, swimming on the river of the Lord. Sekali lagi katakan dance to the dance. 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 Dancing in the joy, dancing in the joy of the Lord. Dancing in the joy, 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 dancing in the joy of the Lord. Oh, haleluya. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Biarlah kesukaan yang besar, kegirangan yang besar kami temukan di dalam Tuhan adalah kesukaan kegirangan yang sejati, yang bukan dari dunia yang sementara yang fana. Tapi kami dapatkan kegirangan sukacita yang sejati, yang daripadamu Tuhan. Sebab roh penghibur, roh penolong itu telah diberikan bagi gerejanya, bagi saya dan saudara. Mari nikmati aliran-aliran sungainya Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan. Nikmati rohnya yang senantiasa menyertai setiap langkah perjalanan hidup kita. Haleluya. Haleluya. Oh sungai dari Allah, penuhiku. Oh sungai dari Allah, mengalirlah dalamku. Oh sungai dari Allah, puaskanku. Oh sungai dari Allah, kerinduanku. Haleluya. Haleluya. Oh sungai dari Allah, penuhiku. Amin, amin. Oh sungai dari Allah, mengalir dalamku. Oh sungai dari Allah, puaskanku. Oh sungai dari Allah, kerinduanku. Oh sungai dari Allah, oh sungai dari Allah, penuhiku. Oh sungai dari Allah, mengalir dalamku.
sungai-Mu Tuhan. Kami mau menikmati sungai-Mu Tuhan. Kami mau menikmati sungai-Mu Tuhan. Memberi kesegaran bagi jiwa kami. Memberi sukacita. Memberi kegirangan dalam jiwa dan hati kami. Mengalirlah, memenuhi kami. Haleluya. Oh, sungai dari Allah penuhiku. Oh, sungai dari Allah mengalir, mengalir dalamku. Oh, sungai dari Allah, puaskanku, puaskanku. Oh, sungai dari Allah, kerinduanku. Oh, sungai dari Allah, kerinduanku. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulih, oh mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalir di hati saya, di hati saya. Mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, di hidup. Oh, biarlah musik memuji Tuhan. Kita masuk dalam hadirat-Nya. Kita masuk dalam hadirat-Nya. Menikmati Roh-Nya. Menikmati sungai-Nya. Oh, haleluya. Engkau yang memulihkan kami. Engkau yang memuaskan kami. Haleluya. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku di hidupku, di hidupku. Pulihkanku, pulihkanku. Haleluya. Mengalirlah, mengalirlah seperti sungai, memberi ketenangan, memberi damai, memberi sukacita, memberi kesejukan, sehingga jiwa kami ditenangkan,
jiwa kami dipuaskan, kami mendapatkan sukacita kegirangan yang sejati yang daripada Tuhan. Roh penghibur, Roh penolong yang senantiasa menyertai langkah kami, perjalanan hidup kami. Haleluya. Kami bersyukur buat kesempatan yang indah saat ini. Haleluya. Kami boleh dipenuhi, kami boleh mendapatkan sukacita yang daripadamu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kita sudah diberkati lewat puji-pujian dan penyembahan. Dan saya percaya saudara juga diberkati dengan kehadirannya saat kita sungguh-sungguh memuji dan menyembah Dia. Saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Mari buka hati dan lebih fokus lagi kepada kebenaran firman Tuhan. Agar di hari istimewa ketika kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita mengerti kehendak Bapa bagi hidup kita. Dan kita semakin mengenal apa artinya kenaikan Kristus yang kita peringati pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Saatnya Tuhan, setelah kami menikmati kehadiran-Mu lewat pujian dan penyembahan, kami pula ingin menikmati kebenaran firman-Mu. Saat Engkau ada hadir dan bersama kami menikmati kehadiran-Mu, berbicaralah Tuhan. Nyatakanlah hal-hal yang harus kami kerjakan di dalam hidup ini. Roh Kudus, tolonglah kami sehingga kami dapat mengerti dengan jelas. Roh Kudus, tolong kami juga untuk kami menjadi pendengar-pendengar yang baik, yang bukan hanya mendengar tetapi juga melakukan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami siap mendengar firman. Kami siap melakukannya. Bagi kehormatan kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, entah berapa kali kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kita selama ini. Tetapi ketahuilah, selalu ada berkat yang baru saat kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Bahkan hari-hari raya yang lainnya seperti Jumat Agung, Paskah, bahkan hari Natal. Hari-hari itu ada, kita perlu syukuri. Sebab itu kesempatan untuk kita kembali mengoreksi diri. Untuk kita kembali berkaca dari kebenaran firman Tuhan. Agar kita dibawa untuk lebih mengenal Dia, mengenal kehendaknya, dan diberi kemampuan untuk hidup seturut kehendaknya. Pada pagi hari ini, kita mau belajar tentang apa makna kenaikan Tuhan Yesus bagi kita. Sebenarnya, saudara-saudara, dapat dikatakan bahwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga itu seperti Tuhan memberikan pekerjaan rumah bagi kita untuk kita kerjakan. Itu sebabnya pada pagi hari ini saya berjudul kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan, yaitu homework before His God. Pekerjaan rumah sebelum Ia pergi ke surga. Mari kita akan buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, Ia membuktikan bahwa Ia
hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayatnya yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada saat masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang bersama-sama telah kita dengar dan nikmati, kita mau menarik pelajaran seperti yang saya katakan tadi di depan, ya, bahwa kenaikan Kristus ke surga itu seperti ia meninggalkan PR, pekerjaan rumah kepada kita, orang-orang percaya, untuk kita kerjakan, untuk kita selesaikan. Dan satu waktu ia akan datang kembali pastinya, ya, untuk menanyakan apakah kita sudah mengerjakan PR kita atau belum. Nah, hari ini kita mau bersama-sama mengoreksi diri. Apakah kita sudah mengerjakan PR kita? Atau jangan-jangan kita belum tahu ada PR yang harus kita kerjakan, yang belum kita selesaikan. Kiranya Roh Kudus menolong kita melalui pembacaan firman Tuhan ini. Ada 3 hal PR yang harus kita kerjakan melalui pelajaran firman Tuhan yang kita baca sama-sama. Yang pertama, tetaplah hidup beriman kepada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Tetaplah hidup beriman kepada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Ayatnya yang ketiga di dalam Kisah Rasul pasal 1 tadi dicatat bahwa kepada mereka ia Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Jadi Tuhan Yesus ingin menekankan kepada murid-muridnya, kepada kita sekarang ini, sebelum ia naik ke surga, yaitu agar kita tetap hidup beriman pada kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Ini adalah dasar iman kita, bahwa kita percaya Yesus mati di kayu salib, menebus kita dari segala kuasa dosa yang mencoba menghancurkan dan membinasakan kita. Lalu ia bangkit, tanda ia hidup, dan kuasa maut itu dikalahkan. Sehingga dengan kuasa kebangkitannya kita dibebaskan dan kita hidup dengan berkemenangan di dalam hari-hari hidup yang kita lalui. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau hari ini kita tetap disebut sebagai orang Kristen, maka orang Kristen yang sejati adalah orang Kristen yang
mengerjakan PR-nya ini seumur hidupnya. Sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali atau sebelum ia memanggil kita pulang ke rumahnya. Yaitu pastikan bahwa kehidupan kekristenan kita bukanlah kehidupan agamawi belaka. Bukanlah kehidupan yang hanya berstatus agama Kristen. Tetapi sebagai seorang yang sungguh-sungguh hidup beriman melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Hidup yang kita jalani adalah kasih karunia lewat karya Kristus di atas kayu salib. Dan lewat kebangkitannya kita hidup bersemangat dan bergairah. Apapun yang terjadi, tantangan apapun yang datang menghadang dalam kehidupan kita. Selama kita tetap hidup beriman, percaya, pegang teguh bahwa kuasa darahnya telah menebus hidup kita. Bahwa kuasa kebangkitannya memberikan kemampuan kita untuk kita tetap hidup berjalan dalam iman. Sebab kuasanya bekerja juga di dalam kita. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yang kedua, kita dapat pelajaran mengenai PR yang harus kita kerjakan adalah tetaplah hidup dalam gaya hidup kerajaan Allah. Ayatnya yang ketiga B dikatakan, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi di dalam ayat ini dikatakan selama 40 hari sejak kebangkitan Tuhan Yesus. Berulang-ulang Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dalam perjalanan murid-muridnya ketika mereka dalam perjalanan pulang kampung, yaitu yang pulang ke Emmaus, Tuhan Yesus menampakkan diri dan berbicara tentang kerajaan Allah kepada mereka. Sampai mereka sadar bahwa itu adalah Yesus. Tapi terlambat ketika mereka sadar, ya, Yesus sudah hilang di antara mereka. Lalulah mereka kembali cepat-cepat ke Yerusalem menjumpai murid-murid Yesus yang lain. Dan kita tahu juga ketika Petrus bersama teman-temannya menangkap ikan dalam keputusasaan karena mereka nggak ngerti. Karena Yesus sudah mati dan tidak bertemu lagi dengan mereka. Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dan akhirnya mereka mengerti itu Yesus yang telah bangkit. Dan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dan sekali lagi mengajarkan tentang kerajaan Allah kepada mereka. Tentang tujuan hidup mereka selanjutnya. Yang apa yang harus mereka kerjakan. Saudara-saudara, itulah yang juga sampai kepada kita. Pekerjaan rumah, tugas yang harus kita selesaikan. Yaitu kita harus tetap hidup dalam hidup kerajaan Allah. Gaya hidup kerajaan Allah. Yesus mengajarkan kepada mereka, mengingatkan kepada mereka sekali lagi tentang nilai-nilai kerajaan Allah selama 40 hari itu. Diharapkan supaya mereka hidup sesuai dengan apa yang Yesus telah ajarkan selama ini. Demikian pula lah tentang kehidupan kita saat kita sekali lagi ini memperingati kenaikan Kristus. Mari kita koreksi hidup kita. Gaya hidup, model apa yang kita kerjakan selama ini? Apakah gaya hidup yang sama dengan dunia pada umumnya? Gaya hidup yang memiliki nilai-nilai yang sama dalam keagamaan agama-agama lainnya? Atau kita dengan sengaja bahkan menjadi orang bebal yang sudah tahu firman Tuhan, tetapi tidak melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita menjadi orang yang hanya beragama Kristen, tetapi tidak memiliki gaya hidup Kristen yang sejati, yang Kristus kehendaki untuk kita miliki
dan kita praktekkan dalam keseharian kehidupan kita. Mari kita koreksi tentang gaya hidup kita selama ini. Apakah kita hidup egois, tidak peduli, masa bodoh, tegar tengkuk, menolak nasihat dari firman Tuhan, teguran-teguran firman Tuhan yang jelas kita abaikan. Mari kita koreksi bersama-sama gaya hidup kita. Apakah kita hidup seperti yang Yesus sudah tetapkan? Sebagai murid-muridnya, Yesus tetapkan kita sebagai garam dan terang dunia. Apakah kita hidup seperti itu? Sebagai garam dan terang dunia. Terang yang menerangi di tempat yang gelap. Apakah kita hidup seperti itu? Menjadi terang di tengah-tengah kehidupan yang jahat. Apakah kita menjadi garam yang menyehatkan, yang menyedapkan? Apakah kita hidup seperti itu di lingkungan kita? Di rumah, di pergaulan, di tempat kerja, dan dimanapun saat kita pergi. Apakah kita membawa nilai-nilai kerajaan Allah dalam keseharian, dalam gaya hidup kita? Di mana saja, kapan saja, dan berinteraksi dengan siapa saja. Itu sebabnya tema besar gereja kita memasuki sampai tahun yang kedua ini, dalam masa pandemi ini, yaitu grow and be impact together. Diharapkan dengan iman, justru pada masa pandemi ini kita mengalami pertumbuhan iman. Karena justru di masa-masa pandemi ini kita mengalami kasih dan kuasa Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Tatkala kita tetap bertahan hidup, beriman kepada kematian dan kebangkitan Kristus. Lalu kita berdampak bagi banyak orang. Ini yang disebut tetap hidup di dalam gaya hidup kerajaan Allah. Menghasilkan buah roh yang telah kita pelajari bersama-sama tentang hidup harus berbuah. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita pasti gagal. Rangkaian kebenaran firman Tuhan memasuki tahun 2021 hingga sampai pada minggu yang lalu mengajarkan kita beruntutan untuk kita mengenal apa kehendak Bapa bagi hidup kita. Dan jikalau hari ini kita merayakan, memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dan kita mendapat satu teguran bahwa ada PR yang harus kita kerjakan. Ini dia, miliki gaya hidup kerajaan Allah. Nilai-nilai kerajaan Allah yang telah kita pelajari selama ini. Haleluya. Haleluya. Yang ketiga, PR kita, yaitu jadilah saksi Kristus yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadilah saksi Kristus yang dipenuhi Roh Kudus. Ayat 4 sampai ayat 8 itu jelas di sana dikatakan. Ketika murid-muridnya belum mengerti juga saat itu tentang kebangkitan Kristus dan ia menampakkan kepada mereka, mereka tetap berpikir bahwa Yesus akan memulihkan kerajaan Israel, bangsa Israel waktu itu. Bahwa Yesus datang, misi Yesus adalah secara politis. Tidak. Mereka belum mengerti juga sampai saat itu. Hingga Yesus mengatakan, kamu tidak tahu kapan hari dan masanya. Dan menegaskan ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria
dan sampai ke ujung bumi. Apakah kita telah mengerjakan PR ini? Menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus. Menceritakan Kristus kepada lain orang. Yesus mengatakan dalam ayat 8. Itu hanya dapat terjadi. Itu hanya dapat dimungkinkan. Bisa berhasil. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Jadi, mari kekasih-kekasih Kristus. Kita selesaikan tugas PR kita ini menjadi saksi Kristus. Dengan terlebih dahulu memastikan bahwa Roh Kudus mengurapi kita. Sebab dikatakan dengan jelas kalau Roh Kudus turun ke atas kita, mengurapi kita. Roh itu akan menolong, membantu kita, menggerakkan kita. Untuk kita menjadi saksi Kristus. Menceritakan tentang Kristus dan perbuatannya yang ajaib. Dalam hidup kita, bagi dunia ini. Sehingga semua orang-orang yang belum mengenal Kristus dapat datang, percaya, dan menyembah Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kita akan mengadakan 10 hari doa Pentakosta mulai besok. Dan mulai besok kita akan adakan 10 hari doa puasa. Jadi dari pagi hingga sore kita puasa. Lalu sorenya jam 7 malam kita akan ada doa. 10 hari doa Pentakosta yang akan diselenggarakan secara live streaming dari gereja. Mereka yang mau datang ke gereja bisa isi daftar dulu ya, di dalam WA group itu bisa daftar kalau mau datang ya, agar kami bisa mengatur tempatnya sebab kita harus tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan. Dan saudara yang mengikuti dari rumah ya, bisa mengikutinya lewat live streaming. Buka channel YouTube GSJA Ceria. Fokus untuk berdoa, menyembah Dia dan merindukan Roh Kudus mengurapi kita. Sehingga dengan demikian kita menikmati pengurapan Roh-Nya bagi kita. Yang kemudian pada gilirannya akan membantu kita menyelesaikan PR, tugas yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Yaitu menjadi saksinya. Menceritakan Kristus. Baik lewat perkataan kita maupun lewat perbuatan kita. Ada beban bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus. Ada rasa berhutang, hutang keselamatan yang harus diberikan kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus. Hari ini, jika Tuhan berbicara kepada saudara, menyingkapkan tentang PR, tugas ini yang harus kita selesaikan. Jangan keraskan hati kita. Kristen itu adalah Christ-like. Menjadi Kristen bukanlah sekedar beragama Kristen. Menjadi Kristen bukan hanya menjadi pengikut Kristus, tetapi harus hidup menjadi seperti Kristus hidup. Christian is Christ-like. Hari ini, mari bersama-sama kita rindukan Roh Kudus mengurapi kita. Roh Kudus adalah Roh Allah, Roh Kristus. Dialah yang akan menolong kita, memampukan kita untuk menyelesaikan PR yang telah Ia berikan. Yaitu tetaplah hidup beriman kepada kematian dan kebangkitan Kristus. Tetaplah hidup dalam gaya hidup kerajaan Allah. Dan menjadi saksi Kristus. Kalau saya dapat katakan, homework before His come is
look up, clean up, and speak up. Artinya, PR yang Kristus berikan sebelum ia naik ke surga harus kita selesaikan dengan look up, tetap terus memandang Dia, tetap hidup beriman kepada Dia. Clean up, tetap hidup kudus, hidup dalam gaya hidup kerajaan Allah. Speak up, yaitu hidup bersaksi, menceritakan Kristus, perbuatannya, kasihnya, kuasanya yang heran dalam hidup kita kepada siapa saja, di mana saja, kapan saja, sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Haleluya. Bapa dalam surga, saat ini Tuhan, biarlah kebenaran firman bukan hanya sedap untuk kami dengar, tetapi biarlah kebenaran firman seperti pedang bermata dua yang menembus amat dalam, yang sanggup memisahkan pertimbangan hati dan pikiran kami, sampai kami mengambil keputusan dan berkata ya untuk Tuhan dan tidak untuk dosa. Ya untuk kerajaan Allah dan tidak untuk kerajaan kegelapan. Ya untuk hidup taat kepada kehendak Bapa sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Hari ini Tuhan, bila kuasa firman-Mu bekerja pada setiap pribadi yang menyaksikan ibadah memperingati kenaikan Kristus ini. Tuhan, ampuni kami kalau kami belum menyelesaikan PR kami dengan sebaik-baiknya. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami tidak konsisten, ampuni kami. Kalau kami hidup sembarangan, kalau kami menjadi bebal, ampuni kami. Biarlah Roh Kudus, Roh yang dijanjikan sesaat ketika Engkau Tuhan Yesus naik ke surga, juga tercurah dalam kehidupan kami. Dalam kehidupan gereja umat-Mu, pribadi lepas pribadi. Dan Roh Kudus mengurapi kami untuk kami sanggup menyelesaikan PR yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Hamba berdoa Tuhan, biarlah pada hari-hari, 10 hari penyelenggaraan doa Pentakosta yang disertai dengan puasa, Tuhan berkatilah. Sehingga ini menjadi kesempatan untuk kami gereja mengalami pembaharuan dan penyegaran. Haleluya. Sehingga kami kembali mendapatkan suatu energi yang baru lagi, yang memberikan kami semangat, mengarahkan, dan memotivasi kami, menyanggupkan, dan menjadikan kami berhasil menunaikan PR yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Demikianlah sebelum ibadah ini kita akhiri. Saya mengingatkan saja semua pengumuman-pengumuman yang sudah disampaikan tadi, biarlah itu menjadi perhatian bagi kita sekalian. Dan sebentar kita akan doakan hal itu. Bagi saudara-saudara, mari milikilah kerinduan dan kehausan untuk Roh Kudus membaptiskan saudara sekali lagi. Miliki kerinduan dan jadwalkanlah dan pastikanlah saudara mengikuti semua hari-hari doa Pentakosta yang sudah dijadwalkan itu.
Dan mari rindukan lawatan Tuhan terjadi buat kehidupan pribadi saudara, rumah tangga saudara, pekerjaan saudara, bahkan lingkungan di mana saudara berada. Haleluya. Mari kita akan berdoa. Puji Tuhan. Bapa dalam surga, pagi hari ini hamba-Mu berdoa ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Buat umat. Mari saudara-saudara, angkat tangan saudara. Saudara yang merindukan lawatan Roh Kudus sekali lagi. Baptisan Roh Kudus. Yes, sekali lagi buat saudara. Saudara yang mau mengambil keputusan. Tuhan, tolong saya. Beri kemampuan buat saya menyelesaikan PR yang Engkau berikan. Angkat tangan saudara. Saudara yang merindukan ada lawatan Allah terjadi dan terobosan-terobosan terjadi di dalam kehidupan saudara. Karena Roh Kudus yang saudara rindukan itu hadir melawat kehidupan saudara dan rumah tangga saudara. Mari angkat tangan saudara. Yes, amin, amin. Ya Bapa di surga, pada pagi hari ini Engkau melihat ya Tuhan, setiap tangan-tangan yang terangkat kepadamu, terlebih hati yang rindu akan Engkau. Ya rohani yang begitu haus dan lapar akan lawatanmu. Saat ini Tuhan, ketika hamba berdoa, Roh Kudus bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus melawat umat-Mu. Jikalau mulai besok ada komitmen kami untuk kami bersama-sama berdoa berpuasa. Bersama-sama kami mengadakan 10 hari doa Pentakosta. Tuhan berkatilah ya Tuhan. Sehingga ini bukan menjadi kegiatan agenda gerejawi belaka tahunan. Tetapi ini menjadi satu momen yang kami rindukan untuk kami senantiasa haus akan lawatan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Sebab tanpa Roh kami tidak bisa melakukan apa-apa. Sebab Rohlah yang memberikan kami hidup. Roh yang sama yang membangkitkan Kristus itu. Biarlah membangkitkan kami sekaliannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa dalam surga, hamba berdoa kini buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang hari ini merayakan hari keagamaan mereka. Idul Fitri. Tuhan, hamba berdoa. Biarlah keadaan bangsa ini aman-aman dan damai. Dan semuanya terkendali. Dan Tuhan menolong. Jikalau ada yang terpaksa harus tinggal di rumah dan tidak mudik seperti biasanya pulang kampung tiap tahun. Tuhan juga memberikan kepada mereka sukacita. Jikalau ada yang juga memaksakan diri pulang kampung mudik, Tuhan hamba berdoa lindungi keluarga mereka yang di kampung halaman mereka. Tuhan tolonglah agar tidak terjadi paparan virus corona yang mewabah ini ya Tuhan. Lindungilah ya Tuhan. Sehingga tidak terjadi peningkatan kasus orang-orang yang terpapar virus corona ini. Dalam nama Yesus, belas kasihan-Mu turun atas bangsa dan negeri ini. Berkati para pekerja, tim medis. Tuhan, Engkau menolong, beri mereka kesabaran dan perlindungan kepada mereka. Kami berdoa buat pemerintah dalam segala usahanya yang dikerjakan. Tim gugus tugas COVID-19 berkati ya Tuhan. Dan semua program vaksinasi biar berjalan dengan baik. Dan Indonesia dapat bertahan di tengah pandemi ini. Bahkan ekonomi tetap sehat dan bertumbuh baik. Karena berkat-Mu turun bagi bangsa kami, Indonesia. Bapa dalam surga, Engkau juga menolong bangsa-bangsa di dunia. Biarlah pandemi ini mengajarkan dan membawa kami untuk kami takut kepada Tuhan dan hidup benar di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikianlah kami sudahi ibadah ini dan berkat-Mu turun atas umat-Mu pribadi, keluarga demi keluarga. Kekasih-kekasih Kristus, sekiranya Engkau memperhatikan perintah-perintah Tuhan yang disampaikan pada hari ini dan melakukannya dengan setia, maka damai sejahtera
akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaan akan berlimpah-limpah seperti gelombang di laut yang tidak pernah berhenti. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Kemuliaan Allah Bapa dengan damai sejahteranya, penyertaan, kasih kuasa Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung kita yang baik, persekutuan, pertolongan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya dan diberkati. Sama mengatakan, amin. 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 Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa lagi di dalam ibadah-ibadah kita dalam momen 10 hari doa Pentakosta live streaming. Selamat menikmati hari pencurahan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.